Selamat hari Natal, saya ucapkan kembali. Selamat hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kepada mereka, kamu juga. Perayaan Natal kita tahun ini, temanya adalah The Infinite Christ, Yesus yang tidak terbatas. Alkitab mengatakan di dalam ayat utama perayaan Natal kita tahun ini, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, mereka yang tinggal di Sebulon dan Naftali, mereka tinggal di dalam kegelapan. Kenapa dikatakan tinggal dalam kegelapan? Karena selama 400 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan, tidak ada firman yang datang kepada mereka. 400 tahun, saudara bisa bayangkan. Ini saat-saat yang gelap buat mereka. Dan mereka tinggal di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau yang disebut dengan bangsa kafir, tinggal di daerah itu. Karena begitu banyaknya, sampai-sampai daerah itu tidak lagi disebut Sebulon dan Naftali, tapi Alkitab mengatakan sebagai wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi kalau banyak orang Persia tinggal di sana disebut wilayah Persia. Kalau banyak orang Romawi di sana disebut wilayah orang Romawi. Jadi tidak lagi disebut Sebulon dan Naftali. Ini masa-masa yang gelap buat mereka. Itu sebabnya dikatakan mereka tinggal di dalam kegelapan. Dan mereka tinggal di dalam kekelaman. Ada begitu banyak yang sakit, terikat setan, kuasa gelap. Ada begitu banyak yang mengalami kematian. Tetapi Yesaya mengatakan tidak selamanya. Amin. Kabar yang baik juga disampaikan kepada saudara. Tidak selamanya hidupmu gelap, tidak selamanya hidupmu suram. Bangsa yang berdiam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Amin. Mereka yang diam dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan saya mau saudara mengerti, terang di sini bukan terang yang natural. Dari api, dari lilin, tapi terang yang supranatural. Saudara masih ingat ketika kegelapan meliputi tanah Mesir? Tulah yang ke-8. Keluaran pasal 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Waktu kegelapan meliputi tanah Mesir, Alkitab mengatakan gelapnya begitu gelap. Alkitab menyebut sebagai gelap gulita. Orang tidak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari dan orang tidak bisa melihat sesamanya. Saudara bisa bayangin, begitu pekat, begitu gelap. Alkitab menyebutnya sebagai gelap gulita. Tetapi pada semua orang Israel, pribadi lepas pribadi, setiap orang Israel, pada semua jemaat Bethesda, ada terang. Amin. Ketika kegelapan meliputi bumi, semua jemaat Bethesda ada terang. Tanpa terkecuali. Amin. Hal yang sama terjadi. Waktu kegelapan meliputi tanah Mesir, gelapnya begitu gelap, orang nggak bisa lihat sesamanya, nggak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Pada semua orang Israel, semua, nggak ada satu pribadi pun yang terlewat. Setiap orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dan saya mau saudara mengerti, terang yang ada pada setiap orang Israel di tempat kediamannya bukan terang yang natural. Terang yang berasal dari api, lilin, lampu. Tidak. Tapi terangnya adalah terang yang supranatural. Kalau terangnya adalah terang yang natural, semua orang Israel ada lilin, ada lampu, maka saya percaya orang Mesir lebih mempunyai lagi daripada orang Israel. Karena ingat baik-baik, siapa tuan, siapa budak. Bangsa Mesir tuan, bangsa Israel budak. Otomatis sebagai tuan mereka lebih memiliki daripada bangsa Israel. Kalau memang itu terang yang dimiliki oleh orang Israel, yang ada pada setiap orang Israel ada terangnya natural. Dari lilin, dari lampu, otomatis mereka lebih memiliki lagi. Jadi terang yang dimiliki oleh semua orang Israel, pribadi lepas pribadi, ketika Mesir dilanda kegelapan, adalah terang yang supranatural.
Terang sebagai pemberian karena kasih karunia Allah. Amin. Terang sebagai pemberian karena kasih karunia Allah. Pada semua orang Israel ada terang. Pertanyaan saya, apakah semua orang Israel saat itu pribadi lepas pribadi adalah orang yang sempurna? Ada orang yang sempurna? Tidak. Mungkin rumah tangganya lagi cekcok saat itu. Mungkin antar tetangga barusan berantem. Mungkin baru ada yang marah-marah. Tapi pada semua orang Israel, Tuhan kasih terang. Tanpa terkecuali. Tuhan memberikan terang kepada orang yang tidak sempurna. Itu sebabnya tadi saya katakan terang ini adalah terang pemberian. Karena kasih karunia. Amin. Siapakah yang dimaksud dengan terang di sini? Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapakah Dia anak tunggal Bapa? Yesus. Yesus adalah firman yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Enggak semuanya bilang amin. Amin. Ayat yang keempat sampai ke-9. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Waktu kegelapan meliputi Mesir, Tuhan memberikan terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia. Ada di dalam setiap orang Israel. Apakah mereka orang yang sempurna? Bukan. Ini terang karena pemberian, karena kasih karunia. Amin. Waktu terang itu bercahaya, waktu itu terang itu datang, apa yang terjadi? Terang akan mengusir semua kegelapan. Amin. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Ingat baik-baik prinsipnya. Ketika terang itu datang, terang itu mengusir semua kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya siapa? Yohanes. Dia bukan terang itu, tetapi dia memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia kita menjadi percaya. Apa yang Allah mau saudara percaya? Terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia sudah datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya waktu Yesus datang, bangsa yang tadinya berjalan dalam kegelapan, mereka melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Waktu terang itu datang, terang mengusir semua kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Itu sebabnya hari ini kabar baik yang sama yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel, disampaikan juga kepada saudara, kepada saya. Tidak selamanya hidupmu gelap. Tidak selamanya hidupmu suram. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia sudah datang ke dalam dunia ini, dan sekarang Dia ada di dalammu. Amin. Kalau saudara percaya, saudara berjalan di dalamnya. Kalau saudara berjalan di dalamnya, maka terang itu akan mengusir semua kegelapan dalam hidupmu.
Dan kegelapan tidak bisa menguasai saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Terang akan mengusir semua kegelapan. Ingat baik-baik, terang akan mengusir semua kegelapan. Itu sebabnya saudara harus memiliki kesadaran, yes, terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia sekarang ada di dalam saya. Sama halnya seperti saudara mengatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Kamu berkuasa. Amin. Kamu berkuasa atas semua kebiasaan buruk. Kamu berkuasa atas semua kegelapan. Sama seperti halnya saudara mengatakan, terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang menerangi hidup saya, sekarang diam dalam saya. Apa yang terjadi? Satu persatu kegelapan akan disingkirkan. Kebiasaan buruk akan disingkirkan. Dosa akan disingkirkan. Tapi kebanyakan orang Kristen memiliki kesadaran, Pak, orang Kristen itu kadang ada dalam terang, kadang ada dalam gelap. Kalau kita berbuat baik, kita dalam terang. Kalau kita berbuat tidak baik, berbuat salah, kita dalam gelap. No. Orang Kristen tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Amin. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya yang sudah menerangi hidup manusia sekarang ada di dalammu. Amin. Ini Yesus yang mengatakan, kamu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Saya ingin memberikan semangat sama saudara hari ini. Kita harus mengerti dulu prinsipnya. Amin. Supaya apa? Supaya kamu mengerti. Dan kamu bisa berjalan di dalamnya. Saya ingin memberikan semangat sama saudara di hari Natal ini. Orang Kristen tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes pasal 8. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayatnya jelas. Perlu penjelasan lebih dalam lagi? Bilang sama kiri kanan saudara, kamu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Tapi mungkin saudara berkata, tapi Pak, kalau orang Kristen bisa saja berbuat salah, bisa saja berbuat dosa. Nah, itu saatnya dia berjalan dalam kegelapan. No. Manusia bisa saja bertingkah laku seperti monyet. Tapi bukan berarti manusia itu monyet. Manusia tetap manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi saudara sudah ada di dalam saudara. Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Orang Kristen bisa saja berbuat sesuatu yang salah. Enggak ada orang yang sempurna. Tapi bukan berarti waktu dia berbuat sesuatu yang salah, dia ada dalam gelap. Tidak. Justru kamu harus menyadari terang yang sesungguhnya yang menerangi saya sekarang ada dalam saya. Waktu kamu terus memiliki kesadaran terang ada dalam saya, apa yang terjadi? Terang itu akan mengusir kegelapan. Seperti yang tadi saya katakan, terang itu akan mengusir kebiasaan buruk satu persatu. Kebiasaan buruk akan diusir, akan hilang. Kebiasaan berbuat dosa akan hilang. Justru kamu harus menyadari terang yang sesungguhnya ada dalam saya. Terang itu akan mengusir kegelapan. Kalau saudara menyadari saya gelap, saudara tetap dalam gelap. Satu-satunya bisa mengusir gelap adalah terang. Kamu butuh terang itu, dan terang itu sekarang ada di dalammu. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu berjalan dalam terang. Kamu tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Mungkin saudara berkata lagi, oke Pak, orang Kristen tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Bagaimana dengan apa yang dikatakan Yohanes lagi dalam suratnya yang lain? Kelihatannya kontradiksi, tapi perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 2, ayat 9-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. How? Siapa yang nulis? Yohanes. Injil Yohanes pasal 8, siapa yang nulis? Yohanes. Yohanes yang sama.
Di Yohanes 8 ayat 12 tadi mengatakan, barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan karena dia punya terang hidup. Siapa? Yesus. Tapi Yohanes yang sama menulis, jika kamu berkata kamu dalam terang, tapi kamu membenci saudaramu, kamu berjalan dalam kegelapan. Nah loh, kelihatannya kontradiksi. Yang satu berada dalam terang karena percaya, yang satu berada dalam terang karena performance. Karena apa yang kamu lakukan? Kamu harus mengasihi saudaramu, baru kamu dalam terang. Kalau kamu nggak mengasihi saudaramu, kamu tidak dalam terang. Bagaimana menjelaskan semuanya ini? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Yohanes berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada sesuatu apapun yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa berada dalam terang. Kecuali kamu lahir baru. Kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saatnya kamu berada dalam terang. Jadi sesungguhnya Yohanes mau berkata begini. Dia mau berkata kepada seseorang, kalau kamu berkata, kalau kamu ngaku-ngaku Kristen, kalau kamu ngaku kamu Kristen, tetapi kamu membenci saudaramu, bohong. Kamu bukan Kristen. Kak. Apa buahnya kalau kamu Kristen? Kamu akan mengasihi saudaramu. Amin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita suka benci sama orang, kita sebel banget sama orang. Tapi setelah itu, saudara tetap ada kasih dalam hatimu. Aduh, kenapa saya mesti marah ya? Nggak seharusnya saya marah sama dia. Betul? Mungkin kamu marah betul sama seseorang. Tapi setelah beberapa hari, rasa marah itu hilang. Kemudian ketemu orang itu, saudara bisa baik lagi, mengasihi dia lagi. Kenapa? Karena ada terang di dalammu. Terang akan mengusir amarah, terang akan mengusir dendam, terang akan mengusir kebencian. Sehingga hanya tinggal kasih di dalam hidupmu. Nah ini Kristen. Kamu bisa saja marah. Kamu bisa saja benci sama orang. Tapi karena terang ada di dalammu, terang akan mengusir semua yang gelap. Kebencian, amarah, dendam. Sehingga hanya tinggal terang. Dan pada akhirnya kamu bisa mengasihi. Amin. Jadi beginilah caranya menjelaskan. Jadi ingat baik-baik. Kamu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia sekarang sudah ada di dalam. Jadi selalu memiliki kesadaran. Yesus dalam saya. Saya berjalan dalam terang. Saya tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Selalu menyadari dan selalu memperkatakan. Waktu saudara senantiasa memperkatakan terang selalu ada dalam saya. Apa yang terjadi? Ingat baik-baik prinsipnya. Terang akan selalu mengusir kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa berkuasa atas terang. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Setelah dia memberi makan 5.000 orang, dia naik ke atas bukit. Dia berdoa. Dia berdoa semalam-malaman. Sampai jam 3 pagi. Di Injil yang lain dikatakan sampai jam 3 pagi. Nah ini adalah saat-saat yang gelap. Jam 3 pagi itu saat-saat yang gelap. Kalau saudara tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya itu. Saat yang gelap. Apa yang terjadi sama murid-muridnya? Perhatikan baik-baik. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Alkitab menceritakan sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia naik ke atas bukit, dia berdoa di sana. Murid-muridnya menunggu di bawah. Dan di Injil yang lain diceritakan, kira-kira jam 3 malam. Ini saat-saat yang paling gelap. Karena Yesus nggak turun-turun, akhirnya murid-muridnya memutuskan pergi ke danau, dia naik ke perahu, nyebrang ke Kapernaum. Ini saat yang gelap. Dan Alkitab tadi mengatakan, laut sedang bergelora karena angin kencang. Jadi ini yang
akan terjadi dalam kehidupan yang gelap seperti sekarang ini. Mereka mendayung 2-3 mil, nggak maju-maju, diombang-ambing. Ketika manusia hidup dalam dunia yang gelap, apa yang terjadi? Diombang-ambing, bingung, khawatir, nggak ada progres. Maju, mendayung 2-3 mil, tapi nggak maju, nggak ada progres. Pak, bisnis saya nggak ada progres, pekerjaan saya nggak ada progres. Nggak ada progres yang bagus, bukannya naik malah turun. Ini yang terjadi ketika dunia sedang kegelapan. Tapi Yesus di atas bukit, saya percaya, matanya selalu tertuju kepada murid-muridnya. Amin. Waktu Yesus turun, ingat, terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia ini. Waktu terang itu datang, waktu Yesus turun, artinya apa? Terang datang, kemenangan datang. Amin. Apa yang terjadi? Waktu murid-muridnya mendayung terus diombang-ambingkan ombak, Alkitab berkata, mereka mau menaikkan ke dalam perahu. Dan seketika itu juga. Katakan bersama saya, seketika itu juga. Seketika itu juga perahu itu sudah sampai. Artinya apa? Begitu terang datang, terang mengusir semua kegelapan. Yang tadi nggak ada progres. Tiba-tiba sampai. Siapa yang mengerjakan? Terang yang mengerjakan semua. Kasih karunia yang mengerjakan semuanya. Amin. Jadi selalu memiliki kesadaran. Saya selalu berjalan dalam terang. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya, yang menerang hidup saya, sekarang ada di dalam saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara mengerti prinsipnya? Waktu terang itu ada, terang akan mengusir semua kegelapan dalam hidup. Dan sekarang terang itu ada dalammu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya membuat terang itu semakin bersinar? Ayat berikutnya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap terbit terang. Kapan Allah berfirman, dari dalam gelap terbit terang? Kapan? Di dalam kitab Kejadian. Pada hari pertama, waktu Allah menciptakan terang. Alkitab mengatakan ketika kegelapan meliputi samudera raya, Allah berfirman, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Dari dalam gelap terbit terang. Dan terang akan mengusir kegelapan. Kegelapan tidak berkuasa atas terang. Amin. Ia juga Allah yang sama. Yang berkata, jadilah terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hatimu. Supaya kita beroleh terang. Dari mana? Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terangnya sudah ada dalammu. Tapi bagaimana caranya supaya terang itu semakin bersinar? Dia juga yang membuat terangnya bersinar, bercahaya di dalam hati kita. Semakin terang. Supaya kita beroleh terang di dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini. Bagaimana caranya? Beroleh terang dari pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana caranya kamu beroleh terang pada waktu kamu melihat Yesus? Pada waktu kamu memiliki pandangan dan pewahyuan tentang Yesus. Melihat Yesus. Ini penting, melihat Yesus. Dari kemarin saya selalu ngomong, melihat Yesus, melihat Yesus, melihat Yesus. Waktu Musa melihat Allah, bagian belakang loh, belum bagian depan, bagian belakang. Musa turun, mukanya bercahaya. Bersinar. Melihat Allah. Waktu orang-orang di Zebulon dan Naftali melihat Yesus, mereka melihat terang yang besar. Jadi bagaimana caranya sekarang? Mungkin saya bertanya, bagaimana caranya saya melihat Yesus sekarang? Melihat Yesus dalam firman-Nya. Itu sebab betapa pentingnya kamu selalu melihat Yesus, mendapat pandangan, pewahyuan tentang Yesus. Waktu kamu mendapat pewahyuan tentang Yesus, apa yang terjadi? Kemarin kita belajar, waktu kamu melihat Yesus, kasih karunia melimpahi kamu. Hari ini kita belajar, waktu kita melihat Yesus,
terang yang ada di dalammu semakin bersinar. Oh, amin. Terang di dalammu semakin bersinar. Dan terang itu akan mengusir semua kegelapan. Saudara bisa bayangkan ketika dunia gelap, terangmu semakin bersinar. Apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Kalau kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Perhatikan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Katakan bersama saya pengetahuan. Amin. Tentang kemuliaan. Katakan bersama saya kemuliaan. Yang nampak pada wajah Kristus. Terang, pengetahuan, kemuliaan. Pada zaman Paulus ada 3 golongan orang. Yang pertama, orang-orang yang mencari terang atau pewahyuan. Siapakah mereka? Orang-orang Yahudi. Golongan yang kedua, yang mencari pengetahuan. Siapakah mereka? Orang-orang Yunani. Aristoteles, Socrates, dan lain segala macamnya. Orang-orang yang mencari kemuliaan, glory. Siapakah mereka? Bangsa Romawi. Jadi bangsa Yahudi mencari terang, mencari pewahyuan tentang Allah. Yang kedua, bangsa Yunani mencari pengetahuan. Yang ketiga, bangsa Romawi mencari kemuliaan, glory. Tapi tahukah saudara, waktu saudara melihat Yesus, saudara mendapatkan ketiga-tiganya. Terang, pengetahuan, kemuliaan. Kamu bersinar. Ada glory, ada pengetahuan. Kamu mengenal Tuhan. Memiliki pengetahuan, mengenal Yesus adalah pengetahuan di atas pengetahuan. Amin. Kamu mendapat ketiga-tiganya. Jadi ingat baik-baik. Sekarang terang itu sudah ada dalam saudara. Terang itu tidak datang setelah saudara sempurna, tidak. Terang itu sudah diberikan sebagai pemberian karena kasih karunia. Miliki kesadaran, terang itu sekarang ada dalam saya. Sekalipun sekarang saudara belum sempurna, tapi terus memiliki kesadaran, maka terang itu akan terus mengusir semua kegelapan dalam seluruh area hidup. Kebiasaan buruk hilang satu persatu. Yang tadinya suka marah-marah jadi gak suka marah-marah lagi. Jadi lemah lembut. Yang tadinya dimarahin orang, marahin balik, sekarang dimarahin, udah terima aja gak apa-apa. Kenapa? Ini pekerjaan terang. Terang akan mengusir semua yang buruk dalam hidupmu. Amin. Dan ini yang luar biasa. Ketika dunia gelap dan terangmu semakin bersinar, apa yang terjadi sama saudara? Yesaya pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Jadi waktu dunia ini gelap kelam, saudara jangan memandang dunia yang gelap, yang kelam seperti orang dunia memandang dunia ini. Kamu harus bangkit. Kamu harus semangat. Kenapa? Karena justru saudara tahu inilah saatnya Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Gelap yang menutupi bumi sekarang bukan gelap yang natural. Gelap yang supranatural. Bukannya lampu mati semua, lampu jalanan mati, enggak. Supranatural. Orang berbuat jahat enggak malu-malu lagi. Betul? Moral semakin mengalami degradasi, terus semakin mengalami penurunan. Ini gelap yang supranatural. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mu di sini siapa? Saudara dan saya. Orang-orang yang percaya sama Yesus. Barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Sekalipun dunia gelap, ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan karena ia mempunyai terang hidup. Ada Yesus di dalammu. Dia adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia. Dia sudah datang ke dalam dunia dan dia sekarang ada di dalammu. Amin. Apa yang terjadi? Perhatikan baik. Jadi kalau waktu kegelapan meliputi bumi, jangan takut.
Jangan memandang dunia yang gelap, jangan memandang apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini seperti orang dunia memandang. Jangan. Jangan menduga apa yang akan terjadi nanti 2-3 tahun lagi kalau keadaannya seperti ini. Jangan menduga seperti orang dunia menduga apa yang terjadi. Karena kamu tahu ketika dunia ini gelap, yes, justru terang itu akan bersinar di dalam kegelapan. Tanpa kegelapan, terang tidak bisa bersinar. Ketika dunia ini gelap, inilah saatnya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Dia membuat terang saya semakin bersinar. Amin. Bagaimana caranya terangmu bersinar? Bagaimana caranya? Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan akan kemuliaan yang nampak pada apa? Wajah Kristus. Jadi, dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, kamu harus selalu melihat Yesus. Duduk diam, lihat Yesus dalam firman-Nya, maka terangmu semakin bercahaya. Amin. Apa yang terjadi ketika terangmu bercahaya? Ayat yang berikutnya, 3-4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Waktu terangmu semakin bersinar, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Apa yang mereka lakukan? Nanti kita akan lihat. Angkatlah mukamu dan lihat sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, termasuk anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anakmu perempuan digendong. Seperti yang kemarin saya katakan, kalau ada di antara anakmu yang belum selamat, atau dia sudah selamat, tapi sekarang dia pergi karena satu dan lain hal, nggak tahu kemana, nggak peduli seberapa jauh dia pergi. Tapi ketika kamu terus melihat Yesus, terangmu semakin bercahaya. Janji firman Tuhan, anakmu pulang. Amin. Bukan kamu yang melakukan, tapi ketika terangmu semakin bersinar, semua datang. Anakmu pulang. Nggak peduli seberapa jauh dia pergi, tidak peduli apa masalah dengan orang tuanya, tidak peduli seberapa buruk hubungannya. Tapi waktu setiap orang tua duduk diam, melihat Yesus dalam firman, anakmu pulang. Kalau banyak orang tua berkata, Pak, anak saya pergi, Pak, apa yang harus saya lakukan? Duduk diam, melihat Yesus dalam firman. Anakmu pulang, Pak. Alkitab sudah kasih tahu, anakmu pulang. Amin. Ayat berikutnya. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Balik lagi ke ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik, ayat yang ketiga sebelumnya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dia yang membuat cahaya dalam hatimu bersinar terang. Apa yang terjadi? Bangsa-bangsa datang kepadamu, raja-raja berduyun-duyun datang kepadamu. Apa yang mereka lakukan? Ayat yang kelima. Apa yang mereka lakukan? Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang lautan beralih kepadamu. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Untanya, semuanya, segala macam, semuanya, emas kemenyan akan beralih kepadamu. Artinya apa? Dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, ketika kamu duduk diam melihat Yesus, Tuhan akan membuat terangmu bercahaya. Apa yang terjadi? Akan terjadi financial provision datang sama kamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Bagaimana caranya? Apakah mereka diam-diam transfer kepada saudara? Dia nggak tahu rekening saudara. Bagaimana caranya transfer? Bagaimana caranya beralih? Kamu akan make business sama mereka. Kamu dikasih pekerjaan. Kamu dipercayakan. Kenapa? Karena terangmu bercahaya.
Orang akan melihat, ini orang beda nih cara kerjanya nih. Nggak seperti orang-orang yang saya kerja selama ini. Kenapa? Dia melihat terang kamu. Dia melihat Yesus dalam kamu. Kamu beda, cara kamu ngomong, cara kamu berbicara sama dia, cara kamu mengajukan penawaran. Mereka bisa tahu, ini nggak ada tipu-tipu nih. Itu sebabnya dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, saya pesan sama saudara, akan ada financial provision datang sama kamu. Dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi ingat baik-baik, waktu kepercayaan itu diberikan kepada kamu, lakukan seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Amin. Kenapa? Jangan berbisnis. Wah, ini gede nih, gue sikat sekali. One time, jangan one time. Karena terang yang berasal, terang yang membuat orang itu datang mempercayakan, itu terang dari Tuhan. Karena Tuhan punya maksud. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Supaya waktu orang melihat kamu, cara kamu bekerja, orang bisa melihat Yesus ada di dalam. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jadi di hari Natal ini, saya ingin memberikan semangat sama saudara. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi hidup manusia, sekarang sudah ada di dalam saudara. Miliki kesadaran, saya tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Saya selalu berjalan dalam terang. Sekalipun masih ada kebiasaan buruk, masih ada suka berbuat sesuatu yang salah, tetap deklarasikan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi hidup manusia, ada dalam saya. Maka apa yang terjadi? Ingat, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Pada akhirnya terang akan mengalahkan kegelapan. Terang akan mengusir semua kegelapan-kegelapan, apapun bentuk kegelapan dalam hidupmu. Marah-marah, segala macam, suka iri sama orang, ini akan disingkirkan. Satu persatu, singkir. Kebiasaan berbuat dosa, disingkirkan. Satu persatu. Dan terus, ingat baik-baik, ketika dunia gelap, angkatlah mukamu, bangkitlah. Jangan patah semangat. Jangan memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia ini seperti orang dunia memandang. Tapi kita tahu ketika dunia gelap, inilah saatnya terang saya semakin bersinar. Bagaimana caranya? Dia juga yang membuat terang itu bersinar dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana terang kita semakin bersinar? Waktu kita melihat Yesus. Bagaimana caranya kita melihat Yesus? Lihat Yesus dalam firman. Dunia gelap. Orang sibuk ke sana ke sini. Tapi kamu luangkan waktumu. Duduk diam. Lihat Yesus dalam firman. Terangmu bercahaya. Waktu terangmu bercahaya, apa yang terjadi? Ada family restoration. Ada pemulihan keluarga. Anak-anakmu yang pergi, yang nggak tahu kemana, yang karena satu dan lain hal dia marah sama orang tuanya, dia pergi nggak tahu kemana. Tapi kalau waktu kamu terus duduk diam, ada terang, terang itu yang membuat mereka pulang. Mereka akan pulang. Amin. Dan bukan hanya itu, ada financial provision buat kamu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, raja-raja akan datang kepada kamu. Kenapa? Karena ada terang. Dia bisa melihat kamu orang yang berbeda. Kamu masukin tender. Ada begitu banyak yang masukin. Tapi mereka bisa melihat. Ada terang. Dia mulai mempercayakan pekerjaan sama saudara. Dia mulai mempercayakan tendernya sama saudara. Dan waktu kamu dipercayakan, lakukan seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Ini pesan saya, lakukan seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Jangan menjadi pengusaha Kristen yang suka tipu-tipu. Karena akan ada banyak financial provision. Tidak dikatakan bangsa, satu bangsa, tidak. Bangsa-bangsa. Akan ada bisnis-bisnis, akan ada project-project yang dipercayakan sama kamu. Karena terang itu. Dan waktu kamu melakukannya, kamu sedang memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mereka akan tanya sama saudara, kenapa kamu bisa begini? Kenapa? Karena mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dunia memang gelap, tapi bersukacitalah. Inilah saatnya Tuhan membuat terangmu semakin bersinar. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, terangmu akan semakin bersinar. Kamu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan.
Betapa kami bersyukur Tuhan di hari Natal ini kami percaya terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia sudah datang dan ada di dalam hidup kami. Kami tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Engkau yang mengatakan kami tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Karena kami memiliki terang hidup dalam hidup kami. Dan terang itu akan mengusir apapun, semua bentuk kegelapan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang membuat terang itu bercahaya dalam hati kami. Supaya kami beroleh terang yang kami peroleh pada waktu kami memiliki pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ketika dunia ini gelap, kami tidak mau memandang dunia ini seperti orang dunia memandang, menduga apa yang akan terjadi. Tapi justru kami mau bangkit, kami mau bersuka cita, karena kami tahu di saat yang gelap Engkau akan membuat terang kami semakin bersinar. Dan ketika terang itu bersinar, ada pemulihan untuk keluarga kami, anak-anak kami akan kembali. Ada bisnis, ada provision yang akan mengalir datang kepada kami. Bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada kami. Karena mereka melihat terang-Mu dan mereka mempercayakan bisnis kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan senantiasa menyertai, membuat berhasil, terang mereka semakin bersinar. Dan biarlah mereka memberitakan perbuatan yang masyhur dari Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.